Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari PPK nomor 145. Tak kulupakan engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus memberikan kesempatan demi kesempatan pada kami untuk kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga berdoa bersama-sama. Kau berkati waktu ini Tuhan, Kau layakkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan dari RW 2 nomor 389. Janjimu seperti fajar. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah ghosting, no way, yang diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11 dan juga Ibrani 13 ayat 5 di bagian B.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan janji firman-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 11 dan juga Ibrani 13 ayat yang kelima. Biarlah Yosua 1 ayat 1 sampai 11 kita bisa baca sendiri. Kemudian saya akan bacakan di Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu ghosting? Tentunya kata ini sering kali kita dengar, terlebih lagi 2-3 tahun belakangan ini istilah ini muncul dan kemudian menjadi sebuah istilah yang populer. Dan makin hari kata ini tambah populer dan semakin sering dipakai. Nah, sebenarnya ghosting itu apa sih? Ghosting adalah menghilang secara tiba-tiba tanpa ada kontak sama sekali. Orang yang melakukan ghosting yang biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan kamu, tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar dan tidak bisa dihubungi lagi, memutuskan komunikasi tanpa penjelasan apapun. Hal ini pastilah sakit, menyiksa, dan bisa dijelaskan dan tidak bisa dijelaskan rasanya bagi pasangan yang di ghosting. Saudara kasih Tuhan, kita manusia tidak senang kalau di ghosting. Karena apa? Teman kita yang dekat dengan kita tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan istilah sering kali khusus dipakai untuk pasangan-pasangan mereka yang sedang berpacaran, yang tiba-tiba ditinggalkan oleh pasangannya. Manusia seringkali ghosting kepada sesamanya. Bahkan bukan hanya kepada sesama, tapi seringkali manusia juga ghosting terhadap Tuhan. Pada saat mereka mau dibaptis, mereka terlihat begitu setia, aktif, terlihat hidupnya begitu kudus, dan berkomitmen untuk setia bahkan sampai mau diteguhkan sebagai majelis atau pengurus di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Mereka mengaku akan setia, bahkan siap ditegur kalau lalai di dalam menjalankan tugas mereka. Saudara kasih Tuhan, tapi realitanya setelah mereka dibaptis dan diteguhkan sebagai majelis atau pengurus, berapa banyaknya hingga dia mengghosting Tuhan. Atau mereka pada waktu mau peneguhan pernikahan, pemberkatan nikah, mereka juga berjanji di hadapan Tuhan, suami istri akan setia beribadah dan melayani, bahkan termasuk kalau ada berkat yang Tuhan berikan, titipkan anak cucu buat mereka, mereka akan didik dan bawa kepada Tuhan. Tapi berapa banyak di antara mereka menghilang begitu saja. Dan ketika ia lalai dan ditegur, atau karena ada gesekan dengan rekan sepelayanan, maka mereka akan tinggalkan begitu saja tanpa ada berita. Saudara kasih Tuhan, para rasul pun demikian. Mereka juga meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Bahkan ada yang menjual dan menyangkal dia. Dan Petrus dan beberapa rasul kembali menjala ikan. Tapi bersyukur Tuhan tidak pernah ghosting terhadap umatnya. Ketika para rasul kembali menjala ikan, Yesus datang dan menyapa mereka dengan lembut. Anak-anakku, apakah mempunyai lopok? Ketika mereka berkata tidak ada, Yesus tidak omeli mereka. Rasain lu siapa suruh kembali ke pekerjaan lama dan tidak setia kepada panggilan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan akhirnya kita lihat mujizat terjadi. Mereka dapatkan 153 ekor ikan banyaknya. Dan inilah hal yang penting lainnya. Di situ katakan, di darat mereka telah melihat api, arang dengan ikan dan roti di atasnya. Yesus yang menyediakan makanan mereka, menyediakan roti dan ikan untuk dimakan bersama-sama dengan mereka. Ia mengajak murid-muridnya sarapan. Saudara kasih Tuhan, ketika manusia mengghosting Tuhan, tetapi ia tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah ghosting umatnya. Tuhan tidak pernah menghilang ketika kita lagi sayang-sayangnya kepada dia. Karena
Firman Tuhan berkata, Allah telah berfirman seperti ayat yang kita baca. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat yang bisa kita percaya dan kita pegang. Allah tidak pernah mengghosting manusia. Dia ya dan amin. Janji setia Tuhan tidak pernah dia ingkari. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 11, di situ katakan, waktu itu Yosua baru saja menerima tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Menggantikan pemimpin besar seperti Musa tentu saja tidak mudah bagi Yosua. Sebagai pemimpin baru, Yosua sendiri merasa tidak yakin bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu masuk ke tanah perjanjian. Apalagi dia sadar siapa diri dia. Dia tidak bisa menandingi atau menyamai Musa sebagai seorang pemimpin besar. Bagi Yosua tugasnya adalah perkara sulit, terlalu berat, tidak masuk akal. Karena ia sudah mengenal bagaimana keras kepala dan bebannya umat Tuhan selama dipimpin oleh Musa. Tugas yang diemban oleh Yosua bukanlah tugas yang mudah. Secara manusia, Yosua tidak akan sanggup dan tidak akan mampu melakukannya. Sekalipun Yosua seorang pemberani dan penuh roh, Yosua tetap manusia biasa. Saudara yang kasih Tuhan, ia harus memimpin mereka untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran agar mereka dapat menduduki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tentu saja tugas ini menuntut kerja yang ekstra keras karena bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, bangsa banyak sudah terlatih dalam berperang dan pasukan mereka kuat. Oleh karena itu, bangsa Israel harus menghadapi tantangan yang sangat besar untuk bisa memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan meneguhkan Yosua, memberikan keteguhan bahwa Tuhan tidak akan ghosting terhadap Yosua. Janjinya kepada Yosua ya dan amin. Bagaimana Tuhan teguhkan Yosua? Di sini kita lihat Yosua sampai dikatakan di sini Allah sampai 3 kali memerintahkan Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hatinya. Itu kita bisa lihat dari Yosua 1 ayat 6, ayat 7 dan 9. 3 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pengulangan sampai 3 kali menunjukkan bahwa Allah sangat bersungguh-sungguh dalam menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ia tidak menghosting Yosua. Saudara yang kasih Tuhan, Allah menguatkan dan meneguhkan Yosua sebab Allah tahu bahwa Yosua akan banyak menghadapi tantangan demi tantangan, baik dari luar maupun dari dalam ketika memimpin bangsa Israel. Dia juga mengingatkan bangsa itu agar memperhatikan hukum-hukumnya, agar mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia memperlihatkan kepada mereka tentang wilayah yang akan diserahkan kepada bangsa itu. Ya, mereka tidak perlu kecut dan tawar hati, karena Tuhan sendiri yang memimpin mereka kemanapun mereka pergi. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Tuhan memberikan peneguhan pada Yosua. Dia tidak pernah akan ingkari, tidak pernah akan ghosting kepada umatnya. Itu sebabnya mari kita lihat janji Tuhan, ya dan amin. Membuktikan bukti Allah bahwa dia tidak ghosting. Allah tidak pernah lalai atau tidak lupa dengan janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah tidak pernah ghosting. Walaupun manusia sering kali lalai dan tinggalkan Tuhan, mengghosting Tuhan, tapi Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat banyak bukti, tapi salah satu bukti kita lihat Allah setia dengan janji adalah dengan menggenapi yang sudah Allah ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian. Sekalipun nenek moyang mereka sudah tidak ada lagi, tapi janji Allah tetap berlaku untuk keturunan mereka. Allah yang memanggil, Allah yang menjamin,
Dan Allah yang meneguhkan, Yosua mendapatkan jaminan yang luar biasa. Ia dapat melakukan tugasnya sampai selesai ketika ia melakukan apa yang Tuhan kehendaki secara pribadi atas hidupnya. Dan kita lihat Allah menggenapi janjinya pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Allah yang sudah berjanji, dia tepati janjinya. Dia tidak ghosting terhadap Yosua dan umatnya. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menaklukkannya serta membagi-bagikannya kepada setiap suku bangsa Israel. Menjelang kematiannya, Yosua mendeklarasikan kepada para pemimpin Israel bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Dengan kata lain, semua dipenuhi janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ghosting. Apa yang dia janjikan, dia tidak pernah lalai tepati. Dia berikan semuanya. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Yosua adalah bukti hidup yang menyaksikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah ghosting kepada umatnya. Bahkan dalam Yosua 21:45 dengan tegas berkata, tidak ada satupun dari semua janji yang baik yang telah dibuat Tuhan kepada kaum Israel telah gagal. Semuanya berlaku, Tuhan genapi semuanya. Bukankah begitu luar biasa Tuhan kita? Justru kita yang seringkali ghosting kepada Tuhan. Tiba-tiba kita mundur dari pelayanan. Tiba-tiba kita mundur dari ibadah. Tiba-tiba kita malas melayani. Tahu-tahu tak setia. Tidak semangat. Dan parahnya kita santai saja. Kita merasa tidak ada apa-apa, tidak masalah. Kita dengan mudah berkata, itu biasa kok. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan mengerti kok kita sering dipengaruhi oleh natur dosa. Tuhan Yesus paham waktu kita undur. Tanpa ada upaya untuk berjuang menyangkal diri dan pikul salib. Saudara sekalian, itu seringkali alasan-alasan kita kemukakan. Namun hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan baru kepada kita. Dia menantikan kita kembali kepadanya. Segera lakukan pertobatan. Berubahlah. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Jangan ghosting kepada Yesus. Tetap setia dan terus berusaha. Giat dalam panggilannya. Dan berani pikul salib. Semua janji-janji untuk anak-anaknya Allah pasti menggenapinya. Sebagai orang yang sudah menerima janji tersebut, kita harus percaya dan beriman bahwa semua akan dan pasti digenapi dalam hidup kita. Dia tidak pernah ghosting kita. Itu sebabnya kalau kita katakan ghosting, no way. Dia tidak pernah ghosting kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya, beriman, berdoa, dan lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan waktu Tuhan tidak lama lagi, Dia akan menggenapi janji-janjinya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dia tidak pernah ghosting kita. Kembalilah kepada Tuhan, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah lalai menepati janjimu kepada kami. Engkau tidak pernah mengghosting kami. Ampuni kami dalam hidup kami yang sering kami lakukan, kami mengghosting Engkau. Seringkali tiba-tiba mendadak kami menghilang dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kami tiba-tiba menghilang dari pelayanan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami hari ini mendengar firman-Mu, kami mau kembali kepada jalan Tuhan. Kesempatan baru yang Kau berikan kami boleh gunakan dengan baik. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa yang menepati janjinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan menyatukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing sampai hari ini. Kalau kita masih boleh bernafas, kita masih boleh hidup sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena
kekuatan kesehatan, pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan pada setiap kami. Kami boleh rasakan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini. Kalau kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, layakkan kami sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami. Satukan hati kami sekalipun kami tidak bersama-sama di satu tempat, tapi kami boleh bersehati Tuhan untuk berdoa syafaat pada malam hari ini. Terima kasih, dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus mendoakan untuk ibadah kita, supaya Tuhan terus memberkati, memimpin, menyertai, sehingga ibadah kita bisa tetap berjalan dengan lancar. Kita doakan untuk setiap jemaat yang hadir, setiap penata layan, juga streaming, keamanan, dan semua peralatan dipakai, biar Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, juga kita berdoa untuk persekutuan doa Yabes ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu saja Tuhan, untuk ibadah kami yang kami laksanakan setiap minggu. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau benar-benar hadir dan kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami berdoa, menyerahkan untuk setiap penata layan, setiap jemaat yang akan hadir, juga streaming, semua peralatan dipakai supaya semua boleh menunjang jalannya ibadah dan semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga keamanan sehingga kami melayani. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, jauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Tuhan jaga keluar masuk kami, Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami ini. Kami terus mendoakan Tuhan supaya ibadah persekutuan doa ini bisa terus berjalan juga dengan baik, dan jemaat-jemaat diberi kerinduan untuk bisa bersama-sama berdoa sekalipun kami berbeda tempat. Kami boleh bersehati Tuhan, mendukung dalam doa untuk pekerjaan Tuhan, ataupun juga berdoa syafaat untuk hal-hal yang lain. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong dukung kami terus dalam doa, supaya kami boleh diberi kekuatan kesehatan, kami bisa melayani dengan penuh sukacita dan menjadi berkat. Doakan juga untuk anak-anak kami, supaya Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, juga masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh diberi kekuatan kesehatan, kami juga bisa melayani dengan penuh sukacita, kami bisa menjadi berkat Tuhan dalam pelayanan kami. Tuhan juga berkati supaya kami sungguh dengan urapan dari Tuhan, kami boleh melayani dan kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka boleh terus mengandalkan Kau Tuhan, dan Kau juga pimpin masa depan mereka. Kau tuntun, Kau sertai. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan, untuk keluarga, pekerjaan, juga pergumulan-pergumulan mereka. Kita doakan juga untuk mereka yang mungkin kurang sehat saat ini. Kita doakan supaya Tuhan menjawab, memberi kesembuhan. Demikian juga kita doakan untuk para opa oma kita, biarlah mereka boleh tetap diberikan kekuatan, kesehatan, mereka boleh tetap diberikan sukacita, mereka bisa melakukan doa syafaat juga untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mau mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, juga keluarga mereka Tuhan juga pimpin, Tuhan tolong mereka boleh menjadikan Kau sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Setiap pergumulan, beban hidup yang mereka hadapi, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Kau beri jalan keluar juga untuk setiap beban-beban pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini. Kami serahkan Tuhan untuk opa-oma kami juga. Biarlah Tuhan juga terus menolong mereka, biar mereka boleh tetap diberi kekuatan, kesehatan, diberikan hati yang bersyukur, penuh sukacita, dan mereka boleh terus mendukung dalam doa untuk pekerjaan Tuhan, dan juga untuk hal-hal yang lain yang mereka bisa kerjakan lewat doa-doa mereka. Kami serahkan Tuhan
semua jemaat-jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk pemerintahan kita. Kita doakan, kita bersyukur pandemi ini sudah semakin membaik ya. Kita doakan supaya dalam waktu dekat ini seperti yang Pak Jokowi sampaikan, kita bisa lepas masker. Dan kita berdoa, kita menyerahkan juga untuk masa depan bangsa dan negara kita, khususnya untuk perpindahan ibu kota. Kita tahu begitu banyak tantangan yang dihadapi, biarlah pemerintah kita bisa menghadapi semuanya ini bersama dengan Tuhan. Kita juga doakan untuk pemilu 2024. Kita terus mendukung dalam doa mulai sekarang, biar Tuhan yang memimpin negara ini, Tuhan yang menyediakan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami saat ini mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pandemi yang sudah semakin membaik, dan kami bersyukur kalau sedikit demi sedikit kami bisa mulai lepas masker. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh-sungguh keadaan bisa normal kembali. Kami berdoa, menyerahkan juga untuk banyak hal yang dihadapi oleh pemerintah kami sehubungan dengan perpindahan ibu kota ini. Tuhan, begitu banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Biarlah mereka boleh menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa mulai sekarang Tuhan untuk pemilu 2024. Kami sungguh hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyediakan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan setiap kami anak-anak Tuhan untuk menghadapi berbagai hal yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi. Kita doakan biar Tuhan pimpin para dosen, para mahasiswa, biar mereka boleh dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk sekolah-sekolah teologi, juga segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita dukung dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di negara kami. Kami berdoa untuk para dosen-dosen yang mengajar, juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang dididik dalam sekolah teologi. Tuhan, persiapkan mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh mereka bisa menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik. Tuhan, kami serahkan segala kebutuhan-kebutuhan sekolah teologi ini, biar Tuhan juga yang mencukupkan. Lewat gereja-gereja ataupun juga yayasan-yayasan boleh mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya untuk sekolah-sekolah teologi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah-sekolah teologi yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk para misionaris dan juga hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Kita doakan biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan kuasa urapannya untuk mereka boleh melayani dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kita juga doakan untuk keluarga dan semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk para misionaris dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah. Tuhan, kami serahkan untuk segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, dalam tantangan-tantangan dalam pelayanan. Tuhan, berikan urapan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kau berkati keluarga mereka dan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Kau cukupkan, Kau sediakan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan Tuhan, biar mereka boleh dengan kuasa-Mu, mereka boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, dan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga banyak orang yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu.
Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kami bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat, dan juga janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah membohongi kami, tapi Engkau selalu setia terhadap janji-janji-Mu. Berkati Tuhan untuk uang yang akan kami persembahkan ini, Tuhan sucikan, kuduskan, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di sini. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan juga yang akan mengelola uang ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai jumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.